Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi. Sesi ataupun kira malam penutup juga lah ini kan, penutup di mana saya diberi topik atau kita sepakat lah memberi topik pada malam ini, yaitu Fatherhood. Ya. Ini dia tolong bantu saya. Saya mau bicara satu hal yang sangat penting, walaupun ini sudah dibicara cukup banyak sekali dan di mana-mana sedang bicara, tapi masih dalam proses pemulihan, ya. Pemulihan tentang hati Bapa. Hati Bapa ini merupakan satu dari ciri khas sebagai pengikut Kristus, di mana Tuhan sedang membawa hati ini kembali kepada generasi ini. Kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat 21, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami datang kepadamu. Kami rindu malam hari ini sebagai anak-anak-Mu, kami berjumpa dengan Bapa secara pribadi. Kami rindu mengalami hati Bapa, bahkan mendapat impakasi, mendapat sentuhan jamahan kasih Bapa sekali lagi. Bahkan yang pertama kali Engkau jamah, Engkau sentuh, bahkan yang sudah bertambah lagi Tuhan, supaya bangkit Bapak-Bapak rohani di akhir zaman ini, mempersiapkan anak-anak rohani untuk bergerak sebelum Kau datang kedua kali ini, terjadi pemulihan segala sesuatu. Sesuai dengan firman-Mu, Kristus harus tinggal. Kristus tidak akan datang kedua kalinya sebelum Dia melihat pemulihan segala sesuatu di dalam kerajaan-Mu terjadi di muka bumi ini seperti yang di sorga. Mari Roh Kudus, kami tempat, singkapkan kebenaran ini, ajar kami Tuhan, bentuk hati kami, persiapkan kami pada malam hari ini mengenal dan mengalami hati Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan berkata Kristus itu atau Yesus itu harus tinggal di sorga sehingga pemulihan segala sesuatu. Banyak orang bicara tentang kedatangan Tuhan, bahkan ada yang bilang sudah sangat dekat. Ada yang bilang tinggal tunggu detik, tunggu waktu gitu kan. Dan sepertinya semua orang sudah, ada yang kelam kabut, ada juga yang masih santai, ada yang tidak mau tahu tentang chip lah, gambar 66 lah, tentang Antichrist, sebelah sepupu, cousin, adik keluarga diri kita, ada Dazar mau datang dan sebagainya. Ya, saya percaya kedatangan Tuhan sudah itu sangat dekat, tetapi saya juga percaya firman Tuhan dalam waktu yang sama Kristus harus tinggal di surga sehingga pemulihan segala sesuatu. Satu dari yang sangat ketara yang mau dipulihkan yaitu hati Bapa. Begitu juga 5 jawatan Rasul, Nabi, Pengajar, Gembala, Penginjil, tapi masih ada yang lain. Pertahankan Rasul dan Nabi sudah tidak ada. Ya, ada yang pertahankan Pastor, Pengajar, dan Penginjil. Tapi saya punya tesis untuk dapat S1, sejarah S1 waktu di Jakarta. Saya tulis pemulihan apostolik. Ya, cuma saya tidak terlalu expose, tunjuk sesuatu, tapi saya sedang bergerak, sedang membantu gereja-gereja untuk mengetahui bahwa pelayanan kerasulan, apostolik dan profetik itu sedang terjadi, ya. Dan begitu juga beberapa pemulihan pelayanan. Kalau dulu kita nampak ada Superman yang hebat-hebat tambah Tuhan, tapi sekarang kita sedang membangun super team. Ya, Tuhan pakai semua orang dalam gerakan Tuhan. Lalu kalau dulu orang just fokus denominasi siapa yang besar, main church, tapi sekarang mulai orang bicara tentang kingdom, like kingdom come, fokus kingdom, Christ kingdom, fokus, dan banyak lagi. Tapi saya mau fokus kita hari ini adalah tentang satu pemulihan yang sangat-sangat dinantikan gereja. Gereja menantikan pemulihan ini. Kita lihat the next, Maliaki 4 kita baca bersama-sama. Ini ayat, biasanya kalau kita baca Maliaki itu pasal 3 ayat 8 ataupun ayat 10, ya, tentang persembahan khusus, lalu Maliaki. Tapi ini Maliaki ada satu yang sangat penting. Sebelum perjanjian baru, sebelum sekitar 400 lebih tahun tidak lagi ada nubuatan, sampailah Yesus datang sebagai Immanuel dalam Injil Matius, Lukas, Yohanes menulis tentang kelahiran Yesus. Ada perkataan yang sangat penting, ya. Mari kita baca bersama-sama. Maliaki 4 ayat 5 dan 6, 1-2 mulai. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan engkau datang memukul bumi sehingga musnah. Ya, ada satu pesan nubuatan di akhir daripada perjanjian lama
39 kitab sebelum masuknya 27 kitab Perjanjian Baru. Ya, satu perjanjian baru di mana ada satu pesan di mana Tuhan akan mengutus Nabi Ilya atau spirit Ilya atau urapan Ilya, di mana kalau kita kenal Ilya pasal 2 Raja-Raja 2 ayat 9 dan 10, di situ kita mengatakan bahwa Ilya mempunyai seorang anak rohani yaitu Elisa. Ya, dan Elisa itu mengharapkan dari Bapa mendapat double portion, 2 bagian urapan roh Allah. Dan kita kata-kata Ilya atau Elisa, kalau kamu lihat kepada Elisa, kalau kamu nampak pada bagian saya terangkat, kamu akan mendapat. Dan kita tahu bahwa bukan mereka saja, tapi ada 50 nabi-nabi juga yang ikut, tapi yang lain lebih ikut dari jauh. Tapi Elisa dia mendekat. Rupanya akhirnya kita lihat ayat 10-11, kalau kita lihat setelah dia terangkat, Elisa langsung berteriak, "Bapakku, Bapakku." Dia berteriak, "Bapakku, my father." Rupa-rupanya dia itu tunduk menjadi anak rohani kepada Ilya. Dan selama itu Ilya mentor, melatih dia kopi-kopi. Mereka sama-sama ada gathering bersama sampai dia melihat teladan Ilya. Dia menangkapi urapan dan juga imannya kepada Tuhan seperti Ilya, dan akhirnya dia dapat double portion. Ilya melakukan 7 mujizat besar yang tercatat dalam Alkitab, dan Elisa double portion, 14 mujizat besar. Nah, hari-hari ini Tuhan kata dia akan utus sekali lagi Nabi Ilya, spirit Ilya itu, spirit Bapa kembali kepada anak-anak, anak-anak kembali kepada Bapa-Bapa. Itu kalau tidak apa yang terjadi? Aku akan datang memukul bumi sehingga musnah. Wah, ada amaran, ada nasihat, ada teguran yang sangat keras dari Tuhan. Sekiranya dia terjadi, Bapa balik kepada anak, anak balik kepada Bapa, apa yang terjadi? Musnah. Musnah dalam arti kata lain itu curse atau kutuk, persoalan-persoalan hidup. Generasi seterusnya akan menjadi generasi pemberontak. Hari-hari ini saya tidak pernah kaji yang ini, saya kurang begitu ngerti. Ada generasi Y, ada generasi X, dan saya tidak mendalami itu. Saya dengar beberapa tempat, tapi kenapa ada baby booming, boomer. Tapi yang saya tahu ada generasi Y ini kebanyakan tidak kenal Tuhan, tidak suka beragama. Baru-baru saya dapat satu artikel di viral, itu sebagian besar dikaji khususnya di beberapa tempat negara di Eropa seperti di Belanda dan di beberapa tempat itu sudah tidak kenal Tuhan, bahkan tidak pernah ke gereja. Padahal dalam keluarga mereka Kristen. Mari kita lihat seterusnya, ayat seterusnya, teks supaya lebih detail. Lukas 1 ayat 7. Rasul Lukas, Dr. Lukas menulis kembali, dia merujuk ayat Maliaki tadi, tapi di sini dia agak jelas dengan lebih jelas, dan saya percaya Roh Kudus pimpin dia menyampaikan ini di bab berat. Katanya demikian. Dan ia akan menjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Ilya. Ya, dia akan datang itu untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka. Dengar di sini. Tadi dia bilang hati bapak-bapak kembali anak-anak. Melihat katakan hati anak-anak kembali kepada Bapa. Tapi di sini dia bilang hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Tentu saya percaya Lukas rujuk ini, dia rujuk Yohanes Pembaptis, ya, satu dari tafsirannya Pembaptis berseru-seru untuk orang kembali kepada Tuhan. Tapi apa yang saya mau sampaikan, kalau dalam generasi kita sekarang dia bilang orang-orang durhaka. Durhaka itu apa maksud durhaka? Kalau durhaka itu berat betul itu. Kalau film-film piramid dulu, kalau dia bilang durhaka, macam siapa itu yang anak tuh jadi karena sumpah jadi si tanggang jadi batu, itu anak durhaka dulu. Ini dia samakan dengan anak durhaka. Kalau kamu baca dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, pada hari-hari terakhir akan terjadi waktu yang sukar. Anak-anak muda, dia bilang generasi apa? Tidak pandai kau terima kasih, dia berlagak tahu, sombong, apa lagi? Durhaka, kira-kira durhaka lah itu. Melawan, memberontak, bahkan dia bilang mereka pergi ke ibadah, mereka pergi ke kebaktian ataupun beribadah, tapi pada akhirnya mereka menolak kuasanya. Dia datang ke gereja, tapi mungkin agamawi karena ya sudah ada nama Kristen atau disuruh orang tua yang mau kasih nampak dia seperti orang beragama, tapi hakikatnya mereka tolak kuasa Tuhan, mereka tolak kebenaran dan kasih Tuhan.
Kata firman Tuhan, kalau ini terus-menerus terjadi, ini akan menjadi sangat-sangat berat. Generasi kita hari ini banyak orang persalahkan karena masalah sosial, karena masalah pengaruh kawan, dunia media sosial dan yang lain. Mungkin itu ada faktor-faktor membuat banyak orang memberontak, belagak tahu dan tidak berterima kasih, suka pergi clubbing, suka pergi mabuk-mabukan, pesta pora. Dan kalau ada masalah putus cinta, ya ada obatnya mau terjun dari atas lah, makan obat lebih, makan 8 biji penadol sampai coba ikut ya. Dari lahirnya tidak bangun-bangun lagi dan generasi sekarang sepertinya sudah sangat liar, ya. Rupa-rupanya ini sudah dinubuatkan, sudah disampaikan dalam firman Tuhan bahwa ini akan terjadi sekiranya tidak pulih hati bapak-bapak, ibu-bapak, bapak-bapak atau bapak ibu-ibu rohani di dalam gereja maupun dalam rumah tangga. Ada sesuatu yang harus dipulihkan kalau mau supaya bumi kita ini, generasi kita tidak musnah atau tertutup. Kita lihat ayat seterusnya. Saya mau buka kita satu cerita yang sudah terbiasa mungkin di sekolah minggu, khotbah di mana-mana, tapi kita coba lihat ya dari beberapa sudut apa kaitannya dengan hati Bapa. Lukas pasal 15 mencatat kalau ayat pertama sampai 32 tentang cerita anak yang hilang. Ya, anak yang hilang. Jadi cerita ini mungkin sudah kita belum ingat, tetapi saya coba ambil beberapa poin di situ. Kita tahu ada satu keluarga dikatakan Yesus pakai contoh perumpamaan seorang bapak, ya pasti kaya raya, kita tahu banyak uang dan harta dan punya ternakan yang lain. Dan akhirnya anak bungsu ini mau minta bagiannya sebelum waktunya. Itu kalau dalam budaya kita yang orang Malaysia mungkin nilai ya, Indonesia orang pasti, tapi saya pikir hampir sama. Kalau belum cukup waktunya, bapak belum kasih turun harta, pergi minta, itu gimana? Apa maksudnya? Dikatakan anak mau warisi, iya, bapak akan kasih waris kita, tapi belum waktunya, pergi minta harta, bagi harta. Itu apa kalau biasanya? Anak apa? Anak durhaka itu. Biasanya lihat anak ini kurang ajar, anak durhaka ini. Jarang anak belum waktunya sudah mau minta bagi harta, ini belum waktunya. Kalau saya tidak tahu kalau budaya, kalau di rumah kami ya itu pantang sekali. Kalau bapak masih hidup, Pak belikan bagian harta, itu yang saya punya bagian yang itu kan. Jarang, kecuali anak itu ada sedikit kurang begitu, atau ya anaknya betul-betul kurang ajar lah kira-kira. Karena nggak di sini, coba katakan yang berani pergi minta bagi harta bapak masih hidup, masih bagus, masih kuat. Ya jangan kayak bapak kalau sudah terlantar, ya mungkin Pak tolong ada warisan nggak keluarga kan? Kalau masih bapak masih kuat, masih sehat, tiba-tiba anak bilang, Pak mana bagian harta saya? Bagi gitu. Ya orang jiran-jiran tuh kalau terdengar bilang ini anak-anak betul-betul durhaka gitu kan. Kira-kira begitu. Ini anak ada unsur durhaka nih, anak Anda memberontak, tetapi karena hati bapak itu sangat besar, bukan macam besar macam saya punya bentuk badan dan hati, tapi dia lebih besar gitu. Ya, bapak ini luar biasa. Bapak kata firman Tuhan kalau kita baca, bapak itu tidak bantah. Bapak kasih peluang anaknya durhaka, dia kasih peluang anaknya buat kesalahan. Saya senang hati beberapa bapak rohani saya selalu kasih pesan. Pastor dia bilang, jangan takut anak-anak rohanimu lakukan kesalahan. Dari kesalahan itulah dia belajar sesuatu. Kalau dia jatuh, rangkul dia. Dia akan belajar daripada mistake itu, dia tidak akan ulangi. Kalau kamu harap dia semua oke, smart, jarang di dunia ini. Kita selalu belajar membentuk satu karakter yang baru atau karakter yang kuat dari mana? Waktu suka, tekanan, waktu kita mengalami satu kejahatan. Ya kalau yang duduk di member atau duduk di biasanya kita belajar tuh knowledge, pengetahuan senang. Tapi kalau sesuatu karakter yang alert, yang kuat saat kita mendapatkan sesuatu, biasanya Tuhan pakai salib untuk kita belajar sesuatu ya. Nah, sharing karakter tersebut. Nah, Tuhan izinkan anak ini pergi. Anak ini jalan, pergi, dan akhirnya kata firman Tuhan, dia berfoya-foya habis hartanya. Kita dapat dari abangnya, kalau kita dengar nanti kita dengar cerita abangnya bagaimana dia dengan pelacur, judi, dan akhirnya sekarat, jatuh miskin, habis. Bukan itu saja habis, sampai kemarau lagi terjadi, sudah habis tidak harta, mungkin sudah beberapa minggu tidak makan, sampai dia mau kerja memelihara menternak babi. Ya, Pak Dedi sudah bantu saya, kalau saya sudah 5 kali ke Israel,
Saya belum pernah makan babi di Israel. Saya kurang pasti, tapi mungkin Korea punya makanan itu ada, tapi mungkin jarang ya. Hampir orang Yahudi itu tidak makan babi ya. Jadi jarang sekali gitu. Tapi ini kata firman Tuhan, kalau dalam konteks Yesus itu kan orang Yahudi. Ini peliharaan babi gitu. Dia mau menernak babi, tapi karena lapar sampai mau pergi minta makan itu ampas babi. Saya latar belakang peliharaan babi, jadi saya tahu itu makanan babi. Itu kalau makan ampas babi itu sudah macam babi, kotor, ya. Sampai dia hidup mau seperti babi. Jangan mungkin rambutnya sudah lama tidak terurus, sudah jatuh miskin, kemarau lagi, mungkin lapar, kotor, baju mungkin tidak cuci, di dalam keadaan yang sudah begitu bau busuk dan sudah langsung ya, tidak lagi ada ciri-ciri anak bapak ya tadi. Tapi kata firman Tuhan akhirnya dia sedar. Tetapi dia sedar dan akhirnya dia langkah untuk mau pulang, dia mau balik. Dia mau balik dan dia coba balik. Coba ya, ini sudah cepat ya gitu. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Sedangkan kalau kita lihat ayat sebelumnya, dia sempat begitu berkata, waktu dia berjalan mungkin sudah merangkak sambil jatuh, kelaparan, kemiskinan dan bau mungkin sudah ya tidak seperti apa lagi. Dalam pikirannya, kalau saya jadi kulit-kulit pun tidak apa-apalah. Ini jangan-jangan Jimmy Pelikat dapat itu ide lagu aku jadi kulit-kulit saja. Mungkin jangan-jangan dia dapat dari situ. Dia bilang aku jadi kulit-kulit saja cukuplah. Aku pulang, yang penting aku dapat makan. Di rumah bapakku banyak harta, masih banyak ya makanan. Tetapi waktu dia mau pulang, dia dalam keadaan takut, gemetar. Karena secara formalnya biasanya kalau anak sudah durhaka begitu, memalukan keluarga, yang sudah habiskan harta dan nama buruk keluarga, biasanya apa yang terjadi kalau kita pulang? Saya pernah melayani sudah 25 tahun di Kuala Lumpur. Saya pernah melayani beberapa anak-anak muda. Ada beberapa itu memang jujur datang sini belajar, sekolah dan yang lain. Tapi ada yang datang sini itu karena pelarian, berontak terhadap orang tua, bergaduh dengan orang tua, dan tidak mau pulang. Sakit hati kata-kata orang tua, bergaduh sama orang ibu bapak. Dan anak-anak ini saya percaya walaupun tidak gaduh, tetapi cukup buat bapak dia mungkin sedih juga melihat anak yang masih muda mau minta harta. Ya pasti abang dia juga waktu itu mungkin sudah kasih gini telinga dia, kamu durhaka muda-muda sudah minta uang. Mungkin ini saya tambah lah, tapi pikir-pikir saya tuh yang normalnya kemungkinan begitu kan, abangnya pasti agak marah tuh. Nah, abang dia, bapak dia malah mungkin tidak ngomong, tidak bicara, tapi saya percaya bapak dia juga sedih gitu. Nah, biasanya yang begitu siap kalau bukan kena rotan, kena usir. Karena ada satu bapak, satu hamba Tuhan pernah cerita ke kami bagaimana dia berontak, bagaimana dia pindah rumah ke rumah, di sana dia curi orang punya handphone, curi angkel punya ini dan diusir pulang. Satu hari dia ikut pemuridan, dan satu dari pemuridan itu tentang hati bapak. Jadi pembinanya ini bilang, kamu pulang, jangan takutin anak-anak yang hilang, dia pulang, kamu berdoa, pasti bapak lembut hati lihat bapak. Bapak jadi latar belakang polis yang garang, kungfu lagi, taekwondo. Dia tidak mau, tapi pembina dia bilang, kamu pulang, dia jangan takut, dia kasih contoh anak ini, dia doa, saya doakan kamu. Di cerita dia waktu kami dengar lucu juga. Waktu dia beranikan diri mau pulang, pas dia intip-intip rumah dia, karena dia dengan bapak sudah lama tidak bercakap berapa tahun, bapak dia sedang cuci kereta. Ya, lihat itu. Kalau dia nampak, hei monyet, buat apa kamu di sana? Hei monyet, buat apa kamu? Kamu mau pulang? Pergi. Wah, dia kaget, dia terkejut. Apa yang bunyi? Jauh sekali dengan maksud yang dia nampak dalam Alkitab, hati bapak gitu. Dan hati bapak gitu kami didoakan. Akhirnya dia beranikan diri. Dia bilang, enggak patut sudah didoakan nih. Dia pergi dengan bapak dia. Dia bilang, bapak, saya balik. Saya mau minta maaf. Karena selama ini saya aibkan nama bapak. Saya curi handphone, saya lawan dan buat yang bukan-bukan. Baru 16 umur waktu itu dia bilang sudah tidur dengan wanita, pelacur dan yang lain, mengaibkan nama bapak.
Bapak dia tadi yang serius panggil monyet, berhenti dia punya baik putih, dia juga mulai lihat sedang jadi apa anak saya ini. Jangan-jangan dia sedang termakan lebih dada atau apa, dia sampai bingung. Karena dia bilang anaknya tidak pernah, dan mungkin tidak pernah minta maaf. Dan kali ini minta maaf. Dia tanya apa yang sedang terjadi. Anak dia bilang, saya mengenal Tuhan. Tuhan jamah hati saya. Oh bagus. Kalau begitu ya, tidak apa-apa lah. Kalau kamu mau bertobat, ya silakan. Bertobat padahal dia itu latar belakang orang M. Jadi bapak dia pikir yang Tuhan yang mereka sembah. Tahu ikut Yesus. Tapi singkat cerita, akhirnya terjadi rekonsiliasi, berdamai, dan singkat cerita bapak dia sempat percaya Yesus. Bapak dia bertobat, dan dia sekarang satu daripada hamba Tuhan yang Tuhan pakai. Tentang sentuh hati bapak itu sangat menyentuh, karena dia punya pengalaman bagaimana ditolak, bagaimana disakiti. Tapi beda sekali kita lihat di sini. Bapak ini menggambarkan bukan lagi rotan, bukan lagi disiplin, bukan lagi caci maki ataupun teguran yang keras. Karena anak ini sudah sadar, katanya anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Biarlah aku jadi kuli-kuli saja. Tapi ayat seterusnya kita lihat. Next. Tetapi ayah itu berkata kepadanya, hamba-hambanya, lekaslah bawanya kembali jubah yang terbaik, pakaian itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepadu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dan didapatkan kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Biasanya kalau begitu, lembu tambun itu, dan kasih makan yang kambing ataupun lembu yang sate yang bagus, dan ada kasih cincin itu seperti mendapat kembali otoritinya, dan beri sepatu seperti kedudukan sebagai anak, pakaian jubah linen itu pakaian yang bagus itu berarti berkenan dan diampuni. Dan itu hanya terjadi waktu happy birthday to you, ataupun dia mulai pakai topi angkat segi. Nanti kan pas dia dapat bachelor atau dia dapat satu nomor 1, 2, 3 dan yang lain. Tapi ini kadang-kadang bapak ini agak juga ikut senteng kah atau apa gitu. Kenapa bapak buat lakukan ini? Mungkin anaknya juga bingung-bingung. Ya, biasanya itu kalau dia kena marah, dia kena caci maki pun dia sudah siap. Dia sudah siap kalau bapak dia tengking dia mencakap apapun. Karena dia bilang, lihat kalau saya diterima pun sudah cukup bagus. Saya orang berdosa, saya tidak layak jadi anak. Dia sendiri tahu dirinya. Tapi puji Tuhan kita lihat, Bapak ini gambaran Bapak yang di surga. Dan ini yang Bapak rindu, bapak-bapak yang ada hari ini. Di dalam gereja sudah jarang. Ini langkah, bahasa Indonesia langkah, yang jarang-jarang yang ada seperti ini. Yang ada selalu adalah hukuman, yang ada adalah teguran keras, caci maki, penghakiman dan sebagainya. Tapi Yesus coba gambarkan seorang bapak, bagaimana anak yang sudah hilang didapatkan kembali. Dengan kasih dan hati Bapa itu membuat anak ini dipulihkan. Next kita lihat Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang yang bertobat, orang yang mengaku dosa-dosanya, dan Tuhan berikan kelahiran baru. Tuhan angkat kita jadi orang yang berdosa, orang yang durhaka, yang tadinya yang mau dimusnahkan, yang mau terkutuk, dan akhirnya berubah menjadi anak-anak terang, dari putra putri raja, dan diterima seutuhnya. Inilah hati Bapa. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Tapi mungkin jiwa kita pernah tertolak, dihakimi, dan tidak pernah merasakan kasih sayang dalam keluarga. Mungkin ada kekurangan, kepincangan dalam hidup kita. Apa kata orang, apa kata ibu bapak dan keluarga kita. Mungkin kita dianggap minority, kita mungkin dianggap sekumpulan orang yang terpencil, dan mungkin kau pernah ada julukan-julukan tertentu sampai kau mungkin rasa tertolak dan rasa tidak berarti dalam hidup ini. Tapi ini sampai ke pernah mau bunuh diri. Tapi akhirnya dia menemukan tujuan hidup, dia menemukan Tuhan. Tuhan berbicara kepada dia sampai melalui hidupnya. Akhirnya dia dari seorang accountant, seorang yang financial planning, berubah menjadi motivator yang terkenal di seluruh bagian dunia. Di mana-mana dia pergi, setiap gulungan suku juga dapat disentuh oleh satu sentuhan kasih, yaitu hati Bapa. Hati Bapa telah mengubah banyak orang melalui hidupnya, dan akhirnya menemukan tujuan hidupnya.
Dan Tuhan kasih dia seorang istri. Dan sekarang kalau tidak salah anaknya sudah 2. Dia boleh berenang, padahal tiada kaki tiada tangan. Kadang-kadang saya lihat, saya kagum sekali bagaimana dia boleh buka tin Coca-Cola, dia boleh naik tangga, dia boleh terjun di tengah kolam air dan tidak tenggelam. Karena dia kenalkan tujuan hidupnya. Dia menemukan ada satu pribadi yang sangat-sangat mengasihi dia dan mati bagi dia di atas kayu salib, yaitu Yesus Kristus. Fatherlessness is a curse. Kita lihat ayat seterusnya mengatakan bahwa firman Tuhan berkata, ketiadaan Bapa membuat bumi ini akan terpukul sehingga musnah. Ini kata firman Tuhan. Kita perlukan seorang Bapa. Hari-hari ini ada jeritan, ada permintaan yang sangat dalam. Next slide. Ada satu hal yang sangat dalam, permintaan dan kerinduan di dalam hati banyak orang. Mereka merindukan seorang Bapa. Tapi seringkali kita mengalami keadaan yang sebaliknya. Kita lihat ada satu lagi pribadi yang hilang, tapi ini jarang dibicara. Ini selalu dikatakan ini tidak hilang. Sebenarnya anak bungsu juga tidak hilang. Anak bungsu tahu alamat, anak bungsu tahu jalan pulang, tapi dia menyesatkan diri, dia hilang keluarga dunia. Tapi anak yang sulung ini kita lihat, maka marahlah anak sulung itu setelah dia dengar anak adik dia pulang yang berfoya-foya itu, apa katanya? Dan dia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan bercerita dengan dia. Tapi yang menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Dengar baik, aku melayani Bapak. Ya, dia melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria. Kubaca dengan sahabat-sahabatku. Tetapi sudah baru saja anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Lihat penghakimannya, bagaimana dia tolak adiknya dengan pelacur. Ayat sebelumnya tidak sentuh pelacur. Maka Bapak menyembelihkan anak lembu tambun itu untuk dia. Rupa-rupanya abang sulung ini setia melayani. Dia aktif, dia pelihara harta-harta Bapak, dia jaga, dia urus dengan baik. Dia dekat dengan Bapak kalau kelihatan, tapi dia tidak kenal hati Bapak. Rupa-rupanya anak sulung ini hilang di rumah. Anak sulung ini tidak tahu Bapak itu mengasihi dia, sehingga dia nampak adik dia pulang, dia jadi penghalang. Dia jadi penghalang. Hari-hari ini banyak orang tidak datang ke gereja bukan karena mereka tidak mau Yesus, tapi ada generasi abang ini yang menjadi penghalang. Mahatma Gandhi disentuh beberapa kali, Pak Dedi atau Pak Bram ya. Mahatma Gandhi katakan, saya mau Yesusnya, tapi saya tidak mau ke gereja. Dia didiskriminasi. Waktu misioneri ada gereja di tempat mereka di India, Mahatma Gandhi mau masuk, dia dipandang hina, dia tidak diterima atau ditolak. Saya baca ceritanya, dia sempat baca Alkitab Matius pasal 5 sampai 7 itu berulang-ulang. Sebagian pemerintahan dan dia itu dia pakai firman Tuhan. Sebagian besar hidupnya dia pakai firman Tuhan. Tapi dia tidak mau jadi Kristen karena orang-orang Kristen prejudis. Begitu banyak orang-orang Kristen pada hari ini, termasuk pemimpin gereja. Saya harus jujur terus terang karena dari sini saya dapat beberapa ilham waktu saya sediakan ini. Kadang-kadang ada adik sulung, ada adik bungsu yang mau kembali, ada adik sulung yang coba mau pulih ataupun mau meningkat potensinya. Tetapi ada banyak pemimpin ataupun abang sulung nampaknya aktif melayani yang menghakimi, yang salah guna kuasa, dan juga yang menghakimi dan menolak. Ini terjadi sampai seperti sesuatu yang menyekat gereja menjadi maju, karena banyak orang yang melayani Tuhan tapi tidak mempunyai hati Bapa. Hati Bapa ini dapat menerima. Hati Bapa ini dapat memberi peluang kedua, peluang ketiga. Sebagian dari pemimpin yang pernah saya gembalakan dan yang saya punya anak-anak rohani, mereka terus terang, Pak, saya pernah ada boyfriend ada girlfriend dalam waktu yang sama 5 perempuan. Hah? Cuman kamu ada 5 girlfriend? Oh, sekarang modern Pak, ini standby, kalau ini terjadi ada yang ini, ada yang ini. Nah, kalau kami berani lagi Pak, pakai salib besar-besar, tapi playboy, cap salib. Tapi sekarang orang-orang ini sudah dari pastor, dari pemimpin, dan mereka cerita bagaimana kejahatan, bagaimana dosa mereka.
Dan mereka datang dan saya heran karena saya dapat terima mereka. Karena saya baru mengerti, saya cerita satu pengalaman bagaimana saya mendapat impactasi hati Bapak itu. Saya 2 tahun belajar di Jakarta, saya bergabung dengan gereja Yesus Kristus Tuhan, namanya Abalov Ministry. Bagaimana saya melihat begitu banyak beberapa pemimpin mereka itu orang-orang yang tadinya hidupnya hancur-hancuran. Ada satu saya masih ingat nama Pak Arifin, saya jadi pembinanya, itu raja judi, dan hidupnya sudah hancur, tidak ada harapan lagi. Dan bagaimana dia bertobat, dia membawa 30 orang penjudi bertobat. Dan bagaimana mereka boleh berubah dan begitu boleh terjadi, karena di balik semua itu ada orang-orang yang memiliki hati Bapak yang memberi ruang untuk anak-anak kembali ke rumah Bapak. Tapi sayang sekali banyak yang di gereja begitu aktif melayani, tetapi kalau bukan perkauman, dinominasi, diskriminasi, ataupun kamu dunia tidak tahu apa-apa dan tidak kasih peluang. Tanpa sadar kita mempraktikkan ini di dalam gereja pada hari-hari ini. Ini satu gambaran gereja-gereja yang bermain dalam pikiran lebih ke arah agamawi, lebih cenderung kepada spirit Farisi dan Saduki, yang dimana di luarnya kelihatan beragama, beriman, tapi sebenarnya pada hakikatnya lebih banyak cenderung kepada peraturan ketetapan, tapi tidak memiliki kasih. Yang tinggal di sorga yang ada nanti adalah iman juga tidak perlu, pengharapan juga tidak perlu lagi. Yang perlu ada apa? Kasih. Dan firman Tuhan tidak akan berlalu. Firman Tuhan akan menghakimi kita. Tetapi kasih itu, hari-hari ini gereja perlu kembali menangkap hati Bapak. Coba kita lihat apa kata Bapak kepada anak yang suruh. Next. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, mulai. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita sepatutnya bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Apa yang kupunya, kau punya." Arti kata lain, semua harta itu akan diwarisi kepada siapa? Bukan anak bungsu, anak sulung. Budaya orang Yahudi, anak sulung itu sangat penting, mengambil waris dan posisi, bahkan mengambil posisi. Kalau bapak yang meninggal, dia kok mengambil posisi seperti bapak. Bapak saya tahun 89 sudah dipanggil Tuhan setelah percaya Yesus. Pokok saya ya, dan yang sepertinya yang menjadi bapak kami. Dan kami tahu kalau ada waris orang tua yang lain, kalaupun ada bagian kami, itu pokok yang punya sebagian besar, seperti bapak kami. Jadi berarti dia ini mewarisi harta bapak, posisi bapak dan yang lain. Dia sepatutnya jadi bapak buat adiknya. Tapi yang kita lihat sebaliknya adalah dia tidak mengenal hati bapak. Dia anggap bapaknya jahat, dia anggap bapaknya pilih kasih. Bapaknya ambil anak, bawa kembali dan ramai-ramai bersukaria dengan anak bungsu yang dia katakan bersama dengan pelacur, yang berfoya-foya. Dan begitu banyak seringkali penghakiman terjadi dalam gereja Tuhan. Sedang kata firman Tuhan berkata, jangan menghakimi. Penghakiman itu adalah hak Tuhan. Gereja Tuhan pada hari-hari kalau mau lihat kebangunan rohani besar, kalau kita mau melihat rawatan Tuhan terjadi atas kota dan bangsa kita, kita harus tangkap kembali hati Bapa. Anak yang sulung dan anak yang silang, dua-duanya anak hilang. Satu hilang di rumah, satu hilang di luar sana. Hari-hari ini begitu banyak orang tidak mau datang ke gereja. Dengar baik, ini satu amaran besar. Kalau di Eropa, di Belanda, di Amerika, banyak tempat. Di London kita lihat sekarang diviralkan begitu banyak orang yang tidak lagi ke gereja. Generasi baru tidak beragama. Kenapa? Karena mereka tidak lagi merasakan sentuhan hati Bapa. Kalau ada hati Bapa, mujizat menyertai. Pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tuhan akan campur tangan. Mendapat Yesus, mendapat segala-galanya. Yang percaya katakan amin. Yesuslah sumber segala sesuatu. Yesus berkata, kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Kita lihat dan next. Yohanes 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, yang telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Kau melihat aku, kau melihat Bapa.
Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus itu sedang adalah representatif Bapa. Dia datang untuk menyatakan kasih Bapa. Dia rindu supaya gereja-gereja Tuhan, pemimpin-pemimpin, pelayan-pelayan yang aktif melayani Tuhan itu memiliki hati Bapa, supaya siap sedia untuk merangkul anak-anak yang terhilang. Hari-hari ini yang perlu bertobat bukan di luar gereja saja, tapi di dalam gereja. Karena begitu banyak orang-orang di dalam yang terluka dan tertolak, yang disakiti. Yang siapa yang tahu hanya dia dengan Tuhan di dalam hatinya. Kelihatannya di luar baik, oke, no problem. Tapi di dalamnya punya problem yang besar. Saya minta tadi Walter untuk nyanyi lagu Bapak Sentuh Hatiku, tapi nanti sebentar ya. Pernah siapa yang pernah dengar lagu ini? Sudah tahu kan? Sudah pernah dengar ceritanya? Pernah dengar cerita baliknya? Angkat tangan, ada yang tahu ceritanya? Ya tidak sampai 10 orang ya. Saya cerita ya, kan supaya kita tahu. 4 tahun atau 5 tahun yang lalu saya ingat Pak Hong atau Hong ingat ya, Jason pernah datang ke tempat kita. Dia cerita tentang kisah lagu ini. Saya sudah dengar banyak kali, macam menarik gitu, tapi jarang ya ada nama Tuhan di situ. Seperti hanya Bapa sentuh hatiku. Apa yang mau disentuh hati? Cerita Jason, dia bertemu kan seorang wanita. Jason satu dari yang menulis lagu ini. Jason kita baru-baru berjumpa di Oktober, kita jumpa di Jakarta. Dia sudah menikah. Waktu itu dia datang masih single. Dia ketemu satu orang anak gadis ya, dia sama sekolah, mungkin baru form 2 kalau tempat kita. Dia waktu itu sekitar form 5. Satu hari dia bilang, Kak Jason, saya ada problem, ada masalah sangat berat, tertekan. Kenapa? Dia bilang, saya kelihatannya masa itu sudah mengandung, baru 14-15 tahun. Dia pun tidak tahu mengandung atau tidak, tapi sudah 2 bulan atau 3 bulan tidak datang haid. Jadi dia bilang mungkin mengandung. Oh iya, dia bilang, siapa orangnya? Kita cari. Jason ini orang Kristen kan, yang ini saya ingat tahu Yesus lah, tapi belum Kristen. Dia bilang susah mau ngomong, susah mau beritahu. Laki-laki itu siapa? Itu papa saya. Tahu-tahu mungkin mama sudah meninggal, dia dekat dengan bapaknya tanpa sadar, mungkin selalu dekat. Akhirnya satu hari dia lihat bapak dia, ya ini dia, dan letakkan alat kelamin begitu saja. Karena dia tidak tahu apa-apa, dia masih sangat wajib dan tidak tahu apa-apa. Dan beberapa 2 bulan atau 3 bulan kemudian dia rasa perutnya ada sesuatu. Dan dia bilang jangan-jangan papa, tidak ada laki-laki lagi. Wah, sangat bingung. Dia bilang ini gimana? Kalau kita laporan ke polisi, ditangkap, papa jadi masalah. Kalau dilahirkan anak tapi adik juga, karena papa yang sama, itu membuat dia sangat bingung. Berapa minggu kemudian tidak ketemu lagi, dan akhirnya gimana? Rupanya papanya akhirnya takut ini disebar luas. Dia cari satu akal, simpankan anaknya ini di satu hutan, ada ladang di situ, buat satu rumah pondok-pondok, ada bilik, ada makanan semua, dan biarkan dia di situ, dan letakkan satu orang pembantu rumah untuk jaga. Oleh karena dia bingung, kesepian, takut mau melahirkan lagi, dan akhirnya dia jadi gila. Sehingga dia hilang ingatan. Sampai lahirkan anak, dia tidak ingat apa-apa. Tapi yang diingat ada satu ketika setelah dia tersedar, tangan dia kena ikatan besi, rantai, dan dia sedang mau buat sesuatu, tiba-tiba dia nampak ada orang berdiri di dekat dia. Dan orang ini penuh dengan kasih dan berdiri. Dia lihat, siapa ya orang ini? Dia teringat seperti dia pernah lihat di dalam foto. Ini Yesus ini. Dia tanya, kamu Yesus? Pribadi ini tidak jawab, hanya senyum. Dan dia berkata, anakku, ampunilah papamu. Dia bilang, ampuni bapak. Dia tunduk, dia maki-maki, dia marah, dia caci. Bagaimana mengampuni papa? Papa lah membuat saya jadi seperti ini. Saya punya harapan masa depan saya habis karena papa. Kalau kau Tuhan, kenapa kau tidak tolong saya? Dianggap Tuhan itu jahat. Dan memang itu Yesus, dan dia katakan sekali lagi, anakku, ampunilah papamu. Sebenarnya jawabannya ada di situ. Tapi dia tidak dapat terima.
Dia marah lagi. Dia marah lagi dengan Tuhan. Dan ketiga kali Yesus berkata, ampunilah papamu. Dan waktu dia mau teriak dan marah lagi, tiba-tiba hilang. Dia terdiam. Dia terpikir, siapakah ini? Saya bukan orang Kristen, tapi dia panggilku anak. Berarti dia bapak. Dan dia mau saya mengampuni bapak. Ini tidak masuk akal. Kasihan macam apa ini? Kasihan tanpa syarat, kasihan yang tanpa batas. Tapi dia sudah mulai, tanpa dia sadar, dia sudah mulai ingatan dia kembali, tenaga dia mulai balik. Dia rasa ada rantai, dia coba cabut, tarik kuat-kuat, putus. Dan menurut cerita dia nampak ada pisau yang bikin potong apple atau sayur. Dia ambil pisau itu dan dia mulai potong rambutnya yang sudah panjang, yang mau mandi pun susah. Dan dia mulai urus badannya, dia mandi, dia bersihkan semua, dia sikat gigi, dan jadi wanita yang cantik dan sudah sehat dia. Dan tanpa dia sadar, dia beranikan diri, dia jalan pulang. Dia bukan anak yang hilang, dia tahu alamat, tapi dia hilang karena dia sudah seperti gila. Dan sampai di rumah, dia ketuk pintu dan dia ketuk-ketuk, terkejut dia. Ada satu yang buka pintu, dia bilang, mau cari siapa? Buat apa kamu di sini? Dia bilang, ini saya, anak papa. Buat dia kaget, yang selalu antar makan ke sini supaya tidak kenal dia. Karena memang sudah ramping, sudah bersih, dan sudah terurus. Karena dia sudah mengalami perjumpaan dengan hati Bapa. Dia masuk, dia bilang, mana papa, mana papa? Dia bilang, bapak ada di situ. Oh, bukan di loteng, tidak di bawah. Bapaknya ini orang yang sedang menengah ke atas, ya, ada dana. Dan dia masuk ke dalam bilik, dia heran. Dia lihat bapak dia berbaring. Dia bilang, apa yang terjadi? Bapak karena sedih, dia bukan sebenarnya perkosa, dia terlanjur. Dia sangat sayang anak ini. Sorry ya, saya minum air. Dan rupanya bapaknya tertekan sampai akhirnya bapaknya koma. Bapaknya koma dan paralyzed sebagian tubuhnya, dan dia perlu dibantu oleh alat-alat dan tidak boleh makan seperti orang biasa. Dia sudah sakit beberapa bulan-bulan, tinggal hidup tidak hidup, mati tidak mati. Dia bilang, bapak sakit. Bapak, dia teriak dan menjerit, bapak, saya berjumpa dengan Tuhan. Dia panggil saya anak dan dia minta saya mengampuni bapak. Memang saya sangat marah dengan bapak karena bapak lah menjadi saya seperti tidak punya pengharapan. Tapi pada hari ini saya ambil keputusan mau mengampuni bapak. Bapak, bangunlah bapak, aku mengasihimu bapak, aku mau mengampunimu. Tiba-tiba air mata bapaknya mengalir. Walaupun dia tidak dapat bergerak, tapi dia dapat respon dengan sentuhan kasih. Rupanya dia rasa bersalah, tertuduh, dia trauma sampai dia koma, dan akhirnya dia menantikan pengampunan anaknya. Tapi apakah dia jadi anaknya sudah gila di tengah hutan. Tapi dia tidak sangka anaknya sembuh dan dia dengar suara itu. Dan menurut kesaksian anak ini, dia bagi tahu Jason, akhirnya bapaknya dirawat. Mereka panggil dokter, dimakan, dan karena ada sentuhan kasih bapak itu, dia bangun setelah 2 bulan kemudian. Dan dia mulai sedar. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Karena the power of love, karena kasih bapak itu. Dan bukan itu saja, anak ini bilang, bapak, mari kita kenal Yesus. Mari kita cari Tuhan Yesus. Dan akhirnya bapak dia setuju. Mereka panggil ada orang Kristen, penginjil datang dan membantu mereka. Berapa bulan kemudian bapaknya bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini yang beri tepuk tangan lebih lagi. Dan dia juga akhirnya jadi anak Tuhan. Yang tadi hidupnya sepatutnya hancur, tidak ada pengharapan, tapi akhirnya dia mengenal kasih Bapa. Dan akhirnya dia bertemu dengan Jason. Dan Jason bilang, apa kata kita tulis atau buat kesaksian ke gereja-gereja? Atau udah. Dia tidak confident.
dan ya pengalaman hidupnya yang begitu. Kita tulis buku atau gimana? Susah. Akhirnya dia kasih satu ide, kita buat lagu, gimana? Kamu cerita itu, dan kemudian saya tulis dengan pertolongan Roh Kudus. Akhirnya lagu itu, Bapa sentuh hatiku. Nanti kalau kita nyanyi dengan pengertian yang lebih dalam, in spirit, dan itu menjamah ribuan orang. Akhirnya papanya meninggal setelah dalam Yesus, dan dia mulai buat lagu itu. Lagu itu sudah dimainkan, Jason yang nyanyi. Tapi cerita singkat, tidak berapa laris, tidak berapa apa. Tapi datang satu pribadi yang punya, kalau bukan NTV, HCTV, bertemu dan dia, dan bagaimana kalau kita nyanyikan ini, tapi dinyanyi oleh satu wanita luar biasa, orang lebih tepat. Laki-laki bukan tidak ada urapan, tapi maksudnya lagu itu lebih cocok wanita katanya. Dan Maria Sande yang nyanyinya, Maria Sande yang nyanyi pertama di TV, di live. Kalau tidak silap itu lebih dari 7 juta orang mendengar pada malam itu. Dan beberapa ribu orang respon mau mengenal hati Bapak itu. Dan sampai hari ini lagu-lagu ini dikumandangkan dalam bahasa Mandarin dan ada dalam bahasa Inggris, mungkin juga sudah diterjemah, dan itu menjamah banyak orang. Karena di sebaliknya ada hati Bapak. Jadi kita nyanyi lagu itu. Nah, Bapak itu boleh mengasihi kita sampai ke level begitu. Bapak yang tadi perkosa kiralah dengan anak diampuni dan selamat jadi anak Allah. Anak yang tadi sudah hampir mengandung lehernya, lahirkan anak dan tidak tahu pakai anak itu anak sudah gimana, tapi akhirnya dia boleh hidup dan boleh jadi berkat buat banyak orang. Itulah kasih Bapak. Dan ini yang dinanti-nantikan. Mari orang masih menjerit sampai pada hari ini, tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Orang sedang mencari. Hari-hari ini begitu banyak anak-anak yang hilang di luar sana. Begitu banyak orang yang terluka dan hidupnya tidak ada harapan dan tidak ada tujuan. Tapi Tuhan boleh pakai Nick. Ada orang bilang Nick Vujicic, ada orang Nick Vujicic, namanya susah sekali mau sebut. Tapi saya pakai dia Nick ini, akhirnya kita lihat kali ini hidup Nick yang bagi orang lain tidak ada pengharapan. Dia bilang, I know, saya mungkin tidak bilang boleh kawin, tidak boleh kerja seperti ini. Tapi orang yang cacat seperti itu dapat dipakai Tuhan dengan luar biasa. Hari-hari ini saya dengar begitu banyak kesaksian orang yang sudah tembak pistol di dalam dirinya tapi tidak mati, tapi sekarang bangun dan dibangkit dipakai Tuhan dengan luar biasa. Begitu banyak kesaksian-kesaksian orang yang mengalami hati Bapa itu dipulih total, kehidupannya yang tidak ada pengharapan jadi penuh pengharapan. Ketiadaan Bapa. Terus next. Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun dia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Tuhan dapat dikenal melalui doa. Rasul Paulus berdoa kepada jemaat di Efesus supaya mereka mengenal hati Bapa itu. Karena itu melampaui akal, itu tidak boleh pakai akal. Kadang-kadang tidak masuk akal hati Bapa itu, kasih Bapa itu. Sudah kita dengar tadi kesaksian Bapa sentuh hatiku. Bagaimana Tuhan boleh merubah. Bahkan Tuhan sedang mencari yang hilang. Tuhan bukan mencari orang baik, tapi Tuhan cari orang yang hilang, yang sakit, yang perlukan kesembuhan dari Tuhan. Itu apakah secara hati, pikiran, mental, dan secara fisikal. Hari-hari ini kata firman Tuhan, Yesus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Dan pemulihan itu boleh terjadi apabila anak-anak sulung dalam gereja yang aktif melayani memiliki hati Bapa. Malam ini saya mau berdoa supaya Anda mendapat impatasi hati Bapa. Anak-anak yang mungkin hilang, yang rasa tertolak, hari ini mungkin ada kepincangan dalam jiwa, dalam hatimu. Engkau mungkin tertolak, mungkin dunia memandang engkau tidak punya pengharapan. Tapi dengar baik, Bapa mau menyembuhkan hatimu. Mana satu dari Bapak rohani saya, waktu saya diundang tahun 2019, tahun sekitar 2000 awal kalau tidak salah, saya diundang ke Jakarta mengikuti satu conference ataupun School of Apostolic Prophetic. Banyak sesi, banyak sharing antara Suzette Hetting,
ada Dr. Yuan Ruyandi, ada beberapa Somiton, Edilio dan yang lain. Dan satu dari yang disampaikan itu hati Bapak. Seorang hamba Tuhan ini dia cerita pengalamannya begini. Dia ikut Tuhan sudah cukup lama. Dia bukan ragu, dia bukan khawatir tentang kasih Bapak, tapi dia kadang-kadang ingin bukan juga iseng-iseng lah, bukan juga main-main bergurau gitu, tapi ingin tahu lah gitu, ingin tahu kenapa Bapak itu begitu mengasihi kita sampai anaknya Yesus mati di atas kayu salib. Kenapa harus melalui salib yang begitu menderita, begitu mengerikan? Yesus harus dicambuk 39 kali, kepalanya dimahkotakan duri, dan tangan-tangannya dipaku, dan seluruh badannya rasakan kesakitan itu, dicambuk, ditolak dan sebagainya. Beberapa kali dia tanya Tuhan. Ada satu hari dia renung, dia bilang, Tuhan, kenapa? Kenapa kasih-Mu harus mengorbankan anak? Satu hari Tuhan jawab. Nah, ini yang buat saya remuk, saya tidak tahan waktu. Tuhan jawabnya gimana? Dia bilang, anakku, kalau ada jalan lain yang boleh olehnya dunia dapat diselamatkan, anakku tidak perlu dikorbankan. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan pakai apa? Kulit binatang yang ada darah. Itu simbolik, itu salah satu gambaran. Harus ada satu korban yang berani jadi korban untuk itu. Dan korban itu harus tidak bercacat, tidak bercelah. Binatang domba itu tiap tahun dipersembahkan, tahun depan mau lagi. Itu hanya menutup muka Allah kepada umat manusia. Harus ada satu pribadi yang berani dari sorga, yang tidak pernah berbuat dosa, dia 100% Tuhan, yang ambil wajah seorang wanita, ambil rupa seorang pribadi melalui seorang perawan yang tidak pernah disentuh oleh. Harus ada satu cara yang dimana mewakili semua manusia. Dia harus manusia juga mewakili manusia untuk menanggung dosa manusia. Kalau ada cara lain, Tuhan sudah, kalau orang sahabat mengerti itu Gunung Kinabalu, selalu goncang-goncang, tiba-tiba Tuhan angkat Gunung Kinabalu, dia letakkan di sini dekat UMC, dengan dekat tuh KLCC lah. Saya rasa bertobat semua orang kalau lupa. Tapi bertobat karena ketakutan, takut hukum, takut mati. Bukan bertobat karena mau dekat pada Tuhan. Paham maksud saya? Kalau tiba-tiba kita di toilet di sana, nanti penduduk tiba-tiba dipukul satu tangan, salib Yesus, bertobatlah kamu. Orang ini bisa rasa bertobat, dia lari berkencing-kencing, dia ketakutan, dia bertobat tapi takut hantu atau apa gitu kan. Jadi Tuhan tahulah cara manusia. Dia harus jadi manusia seperti kita, hidup 33 tahun setengah dan dia dikorbankan di atas kayu salib. Tapi waktu dia dikorbankan, kata firman Tuhan, dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Kalau amat tidak dan yang lain bilang, nah. Tapi kalau dia adalah Tuhan, kenapa dia seru-seru pakai nama Tuhan? Sebenarnya belum itu lagi di Getsemani, jadi dia sudah berseru, kalau beri Tuhan, jangan aku minum cawan ini, karena cawan itu sangat berat. Bukan hanya sakit, dicambuk, disalib, tetapi dia harus tanggung semua kutuk, penyakit. Masih ingat tadi ada kutuk karena kehilangan bapak, dia ada bapak, dia ada anak, kan musnah bumi ini, kutuk-kutuknya akan ditanggung di atas kayu salib. Dan semua sakit penyakit, semua dosa umat manusia, pembunuh, penjina, semua yang manusia lakukan dari 2000 tahun yang lalu sampai sekarang dan sampai sultan kedua kalinya, semua ditanggung di atas tubuhnya. Kalau tidak satu korban di depan Bapa, tidak satu pun umat manusia yang dicipta menurut gambar Allah, yang adalah anak Allah dari keturunan Adam dan Hawa, yang dapat kembali kepada Bapa. Tidak seorang pun dengan kebaikannya, amal solehnya, agamanya yang dapat membawa kepada Bapa di surga. Yang percaya katakan amin. Hanya perlu satu korban. Harus ada satu pribadi yang tidak berdosa, yang wakilnya dari Allah, dari Tuhan, dan juga wakil manusia yang digantung di atas kayu salib. Itulah Yesus. Tapi Bapak kata begini kepada hamba Tuhan ini, Pak Samiton, Pak ini. Dia bilang, Pak Samiton, dia bilang, tahukah kamu, waktu Yesus disalibkan, beberapa duri-duri yang tertusuk di kepalanya. Pak Deddy mungkin sudah lihat duri itu banyak kali Pak.
Duri itu bukan duri mainan, itu duri tajam dan sakit. Paku itu bertagar, paku itu masih ada beberapa contoh-contoh. Saya sudah 5 kali ke Israel. Tapi kata Bapak, waktu Yesus ditusuk kepalanya tuh, ribuan duri tertusuk di jiwaku, di hatiku. Waktu dia dipaku, ribuan paku tertusuk di hatiku. Karena itu anakku. Itu adalah Allah jadi manusia. Coba Pak Dedi, kalau anakmu terpetung dan luka atau terpukul, siapa yang lebih sakit? Anak mungkin sakit di sini, tapi bapak di sini. Ada satu bapak pernah dia bagi tahu, dia tidak tersengaja tertutup pintu, anak dia punya tangan pas jari kena di depan pintu kereta. Apa yang terjadi? Kemek. Anak berteriak, sakit bapak. Bapak, sampai mau pingsan bapak. Hati bapak itu lebih sakit. Saya jadi bapak, saya ada 3 orang anak yatim. Satu kali anak saya terjatuh, kena sini, luka sini, sambil seperti bapak macam Jack, bukan Jackie Chan, macam di laut. Sekarang sudah kurang. Anak yang busuk, karena saya yang kadang-kadang kesal kalau saya tidak kasih jahit atau gimana. Itu bapak punya hati. Nah, waktu Yesus disalib, dicambuk 39 kali, cambukan-cambukan itu terkena di jiwa dan hati bapak yang melihat itu semua. Dan waktu Yesus menanggung dosa penyakit semua kutuk di atas kayu salib, dia bilang, Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Kalau sepupu kita yang diri mengatakan, lihat, dia pun minta tolong bapak. Bukan dia minta tolong bapak, dia adalah bapak itu sendiri. Tapi jadi manusia yang tanggung di atas kayu salib. Tapi bapak harus palingkan muka dan meninggalkan dia, karena seluruh dosa, kutuk dan sebagainya itu tidak mungkin bapak ada bersama pada waktu itu. Itu pengertiannya. Tapi sepanjang dalam yang kulakukan bukan kulakukan, bapak yang lakukan. 5 roti 2 ikan berjalan atas air, digerasa orang dirasuk setan, itu gampang, senang Yesus usir dan larikan semua. Kenapa? Bapak senantiasa bersama dengan dia. Tapi waktu dia tanggung dosa manusia di atas kayu salib, bapak harus boleh berpaling muka satu ketika daripada Yesus. Karena semua dosa, penyakit, kutuk dan segala tulah ada di dalam tubuh Yesus. Itu termasuk Anda dan saya. Sebab Anda dan saya lah yang harus mati di kayu salib. Kita yang terkutuk, kita yang mewarisi kutuk dari Adam dan Hawa. Tapi Yesus tanggung di atas kayu salib. Itulah kasih Bapa. Dan Anda begitu berharga, maka Yesus pakai nyawanya untuk mengganti Anda di atas kayu salib. Karena Anda dan saya dicipta menurut gambar Allah. Menurut gambar Allah diciptanya laki-laki dan perempuan. Kejadian 1 ayat 26 dan 28. Karena Bapak tidak mau satu orang pun binasa. Kalau ada 99 ekor yang masih ada di dalam kandang, dia bilang yang satu itu pun Tuhan cari, yang satu itu mungkin adalah Anda. Pada malam hari ini saya mau bagi tahu, waktu dia sampaikan itu, dia bagikan itu kepada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Saya sepertinya terbuka. Waktu itu 60 orang pendeta, saya satu orang dari Malaysia, saya diundang ikut konferensi itu, dan satu daripada dia itu tentang kingdom, tentang pembapaan, pemimpinan masmuk, 5 jawatan, dan di satu dari dia pemulihan hati Bapak. Kenapa sampai hari ini? Itu tahun 2002, sampai hari ini saya tetap bicara hati Bapak. Karena waktu dia sampaikan itu, tiba-tiba saya udah tahan, sepertinya pintu surga terbuka. Hati Bapak itu mengalir di tengah-tengah kami, dan air mata saya itu kalau saya beli tampung, mungkin penuh seperti ini. Itu bukan tangisan sedih, itu bukan tangisan takut, tapi satu tangisan kagum. Bapak yang sanggup bayar harga. Saya ini orang berdosa, saya ini dulu playboy, saya kaki mabuk, judi, saya hantu malam, saya sudah dikatakan tidak ada pengharapan. Tapi Bapak mau mengasihi saya, bahkan angkat saya di tengah-tengah hamba-hamba Tuhan. 59 itu semua dari pendeta Indonesia, saya satu-satunya dari Malaysia. Dan saya tahu itu bukan kebetulan. Akhir mata saya ngalir, saya berlutut di situ, saya bilang, Tuhan, saya mau hati Bapak itu. Saya tidak mau melayani karena saya punya teologi yang bagus, tidak karena tafsiran khotbah saya baik, tapi saya mau melayani karena hatimu Bapak. Dan saya syukur saya duduk paling depan. Jadi biasanya jangan duduk terlalu jauh di belakang, depan syukur. Saya cepat-cepat kalau ada urapan impatasi itu di depan kena. Dan saya duduk depan,
Dia langsung ke depan berdoa satu-satu. Saya paling pertama didoakan, Tuhan berikan dia hatimu Bapak. Tangan dia menggigil dan saya tidak tahan. Saya nangkat hati Bapak. Dan saya berkata, Tuhan, saya mau jadi Bapak. Banyak pendidik, banyak pengajar, banyak koordinator, pemimpin yang bagus. Tapi Paulus berkata, aku menjadi Bapak. Mendidik, melatih satu persatu. Saya bersyukur karena saya diberi lebih awal dan lebih dulu saja. Bukan saya lebih baik dari orang lain. Saya diberi kesempatan. Tapi hari-hari ini banyak anak-anak rohani saya di mana-mana, di Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Kalau saya ke Indonesia, saya ke Hong Kong, kemana-mana. Kami di Jepun memberitakan Injil, kami tidak tahu bahasa Jepun. Kacang. Ada orang mabuk minta doa, saya juga tidak tahu apa, saya doa dalam nama Yesus. Hati Bapak jamah dia. Jadi jamah Tuhan, dia pulang. Dalam keadaan mabuk-mabuk, tapi dia pulang karena kasih disentuh. Tidak ada kaitan dengan kita. Tapi kenapa? Karena Bapak itu mengasihi setiap orang, dia tidak mau satu orang pun binasa. Maka dia mau kita di mana-mana membawa kasih Bapak. Next slide terakhir. Matius 5:48, kita baca bersama-sama. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Kita dipanggil, bukan hanya jadi anak. Percaya, nama kita tertulis di surga, nanti kita pulang ke surga. Tapi ada misi, ada hati Bapak mau supaya kita menjadi sempurna, sama seperti Bapak di sempurna. Waktu saya dengar sempurna, kalau sempurna di Sabah, saya belum pernah pergi. Jadi sempurna mungkin tidak mungkin. Tapi saya baca ayat yang sebelumnya, dia bilang, kalau ada orang musuhmu, dia bilang, jangan benci. Orang bilang benci musuh, tapi doakanlah musuhmu. Ya, Tuhan kasih hujan, Tuhan kasih matahari untuk orang baik, orang benar, tapi juga kepada orang jahat. Kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihimu, apa beda kamu dengan orang dunia? Kalau kita saling mengasihi sesama kita, apa bedanya? Tapi Tuhan bilang, kasihlah musuhmu. Tuhan mau kita memiliki kasih yang tanpa syarat, tanpa batas. Yohanes 13 ayat 34, 35, aku beri kamu perintah baru, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Kristus mengasihi. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami seperti Kristus. Kita mengasihi sesama kita seperti Kristus. Karena kita sudah dibeli dengan harga yang mahal. Sekarang yang hidup bukan Anda lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam Anda. Pada malam hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Bapak sentuh hatiku. Kita nyanyi lagu ini. Kita menghayati bagaimana satu pribadi, wanita yang mengandung 14 tahun, oleh papanya sendiri, tapi bagaimana Tuhan boleh sentuh dan pulihkan keluarga ini. Melalui keluarga ini, kasih Bapak dinyatakan. Bagaimana seorang Pak Samiton dapat penyataan Tuhan. Bagaimana hati Bapak itu begitu mengasihi kita. Dia mati di